Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Wenti ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik oleh bola konduktor yang bermuatan. Kalau di video sebelumnya, potensial listrik pada muatan titik, ya kan? Kalau kali ini pada bola konduktor. Gimana nih potensial listrik pada bola konduktor? Nah, apabila sebenarnya hampir sama dengan kuat medan listrik yang kita pelajari kemarin. Tetapi untuk potensial listrik, apabila dia di dalam bola atau jaraknya dia lebih kecil daripada jari-jari bola, maka besarnya dia tidak sama dengan 0. Kalau pada kuat medan listrik kemarin kan sama dengan 0. Kalau jari-jarinya dia lebih kecil dari jaraknya dari jari-jari bola kan gitu. Tetapi kalau pada pada potensial listrik, itu sama dengan ini. V sama dengan kaki per R. Jadi yang dipakai adalah R-nya R jari-jari. Oke, saya ulangi ya. Jadi apabila R-nya ini atau misalnya ini bola. Nah, ini bola. Ya. Ini pusat bola. Nah, ini adalah permukaan. Nah, permukaan ke pusat bola ini namanya kan jari-jari kan ya? Oke, ini jari-jarinya R. Dituliskan R besar. Ketika potensial yang ditanyakan itu di dalam bola, artinya kalau di dalam bola itu berarti jarak dia itu kan lebih kecil daripada jari-jari bola, kan begitu. Nah, kalau lebih kecil berarti dia di dalam bola di sini, ya kan? Entah di sini atau di sini atau di sini, di sini, di sini. Yang jelas dia di dalam bola, maka kita R-nya untuk mencari V potensialnya kita menggunakan ini. R-nya yang kita pakai adalah R permukaan. Jadi tidak sama dengan 0. Jadi tidak sama dengan 0 ketika dia di dalam bola. Gitu ya. Paham sampai sini? Jadi berapapun jaraknya dia ke pusat, dari pusat asalkan dia berada di dalam bola, maka V yang kita pakai adalah kaki per R, di mana R-nya itu adalah R jari-jari bola. Oke? Paham ya? Itu bedanya dengan kuat medan listrik yang kemarin. Nah, kalau potensial yang ditanyakan itu berada di luar bola, artinya jaraknya dia itu lebih besar atau lebih panjang daripada jari-jari bola, kan begitu? Ketika dia di luar bola, maka R yang dipakai itu adalah R-nya dia tempat yang ditanyakan. Jadi R-nya ini yang kita pakai. Oke, paham ya? Jadi hanya ada dua untuk potensial listrik. Ketika di dalam bola, R-nya kita pakai di permukaan, tetapi bila di luar bola kita pakai ya R-nya ini, jarak dia R ini ke pusat bola. Seperti itu, jadi hanya ada dua syaratnya. Oke, paham ya? Ya, saya rasa ini mudah difahami. Kemudian grafik hubungan antara potensial listrik dan jarak titik ke pusat bola dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari grafik tersebut bisa kita baca gimana itu cara bacanya? Ya, jadi apabila jaraknya dia ini V-nya artinya sama ketika dia R-nya di antara jari-jari bola ya. Di antara jari-jari bola atau berada di dalam bola. Ini V-nya sama kan gitu. Karena kita R-nya menggunakan jari-jari. Gitu maksudnya dari grafik tersebut. Kemudian semakin kecil artinya apa? Nilai V-nya semakin kecil apabila jari-jarinya itu semakin panjang atau semakin besar daripada jari-jari bola tersebut. Jadi semakin dia jauh dari bola, maka potensial listriknya semakin kecil. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari grafik tersebut, dari grafik ini, kan ini kita bisa langsung melihat di rumusnya ya, dari persamaan tersebut. Di situ sudah jelas bahwa V-nya itu berbanding terbalik dengan R-nya.
Oke, paham ya? Semakin besar jari-jarinya atau semakin dia jauh dari pusat bola, maka V-nya kecil, kan gitu. Paham sampai sini ya? Begitu arti atau pembacaan dari grafik, hubungan grafik antara potensial listrik dengan jarak titik ke pusat bola. Oke, paham ya? Oke, next kita ke contoh soal. Nah, contoh soal. Sebuah bola konduktor bermuatan listrik min 2,5 mikro. Ini mikro ya. Ini bukan mili, tapi mikro. Oke. Mikrokulom. Kemudian jari-jari bola 15 cm. Tentukan potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 5 cm. Artinya 5 cm dari pusat bola ini ya. Jadi yang A, berapakah V-nya? Kan gitu. Nah, di 5 cm dari pusat bola. Nah, perhatikan. Padahal jari-jari bola tersebut 15 cm. Kalau potensial listrik pada suatu titik yang jaraknya 5 cm dari pusat bola, maka di mana letaknya? Ya, berarti di dalam bola, kan begitu kan? Oke, kalau di dalam bola, kita tadi tidak menggunakan ini R-nya, melainkan jari bola tersebut. Jadi ini kita abaikan, berada di dalam bola berarti. Oke, jangan terjebak dengan soal ya. Oke, kita next. Berarti gimana ini? Q per R-nya R bola. Oke, tentukan potensiasi pada titik jarak. Nah, jadi ini kita tinggal masukin aja. R-nya kita pakai 15 cm, kan gitu. Berarti kalau 15 cm, ini kita jadikan meter ya. Ingat, semua satuan kembali ke satuan internasional. Semua kembali ke satuan SI ya. Jadi kalau kita hitung, V itu sama dengan kaki per R, kan gitu. Ya kan? Jadi 15 cm jadikan meter berapa? Ya, 0,15. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, tetap. Q-nya berapa itu? Min 2 ya. Min 2,5. Mikro kita jadikan kulom, jadi min 6. Oke. Dibagi 0,15 meter. Sama dengan, kalian hitung, ini nanti ketemunya adalah min 1,5. Ingat minusnya tetap ikut ya. Kali 10 pangkat 5 volt. Ingat, satuan dari potensial listrik itu adalah volt. Tuh. Oke, ketemunya ini. Ini volt ini ya, ini volt. Oke. Sekarang yang B. Ini saya rasa untuk perhitungannya tinggal kamu ngitungnya aja ya, tidak ada masalah. Sekarang yang B, potensial listrik pada suatu titik yang jaraknya 20 cm dari pusat bola. Berarti di mana? Tadi jari-jari bola 15 cm. Kalau jaraknya dia 20 cm dari pusat bola, maka yang ditanyakan adalah ya, potensial listrik di luar bola, kan gitu. Oke, kita next. Kita ke lembar baru. Nah, dari pusat bola berarti R-nya pakai mana? Ya tetap kita pakai yang 20. Hitungannya gimana? Ya sama dengan ini, kita masukkan aja. Tetapi R-nya kita pakai R kecil. Itu hanya untuk membedakan saja bahwa R besar itu jari-jari bola. Kalau R kecil itu adalah jaraknya potensial dari pusat bola. Oke? Paham ya? Oke, kita next. Sehingga V sama dengan kaki per R. Nah, tinggal memasukkan saja sama K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9. Kali, Q-nya berapa tadi? Q-nya 2,5 ya. Min 2,5. Min 2,5 kali 10 pangkat min 6. Min 6, sorry, gitu. Nggak cukup ini, bentar. 10 min 6, kan gitu. R-nya berapa? 20 cm, berarti 0,2 meter. Nah, setelah dihitung-hitung, ini nanti ketemu min 1,125 kali 10 pangkat
5 volt. Nah, kalian hitung sendiri nanti. Oke. Yang pasti kalian paham dengan konsep dari potensial listrik ini. Jadi potensial di muatan titik tadi bagaimana? Kemarin gimana di video sebelumnya, oke? Kemudian potensial listrik di pada bola bermuatan itu bagaimana? Jadi itu konsep-konsep itu yang harus kalian pahami. Ketika kalian mengerjakan soal, untuk sistematisnya saja itu tinggal masukin aja kalau kamu paham. Jadi gampang. Jadi masalah hitungan, makanya yang namanya hitungan saya rasa itu semua pelajaran berhitung kamu sudah melalui. Jadi fisika itu ya seperti ini saling melengkapi ya. Ini masalah hitungan saja kamu harus bisa dan tidak ada masalah saya rasa. Oke? Jadi konsep yang terutama untuk fisika itu. Nah, kemudian nih sekarang yang C nih, yang C. Yang C tadi apa pertanyaannya? Besar dan arah medan listrik di kedua titik tersebut. Nah, besar dan arah besar dan arah medan listrik di kedua titik tersebut. Nah, berarti kalau besar dan arah di keduanya, maka gimana ini caranya? Nah, besarnya kalau di kedua titik tersebut itu kita hitung V besar muatannya ya. Besar muatannya berarti V sama dengan K per R. Tadi apa sih? Menuju pusat bola. Besar dan arah medan listrik di kedua titik tersebut. Nah, berarti kalau di kedua titik tersebut itu ya titik pada 5 sampai ke 20 gitu. Tadi berarti berapa? 15 kan ya? Nah, berarti R-nya kita ganti dengan 15 cm. Karena yang ditanyakan adalah seperti ini ilustrasinya seperti ini. Ini bolanya. Tadi yang ditanya yang pertama adalah 5 cm dari pusat bola, kemudian 20 cm. Berarti kedua titik, berarti kan ini nih. Nah, berapa V-nya kan gitu. Oke? Paham ya? Nah, kalau 5 ini tadi 15 ya. Ini tadi 15 cm. Berarti ini ke sini tadi berapa? 5 ke sini 10. 10 ke 5 ke ini 5. Berarti kan 15 selisihnya kan ya. Berarti V sama dengan K per R. Ini R-nya itu kalian ganti dengan 15 atau 0,15. Yang atas tetap. Oke? Nanti hasilnya di sini ketemu. Gitu ya. Nah, kemudian arahnya. Gimana cara menentukan arahnya? Ayo, gimana ini? Iya. Berarti dari kedua titik tersebut, karena tadi itu dia kan minus ya. Sedangkan pada bola konduktor itu bermuatan itu kan positif. Jadi ini kan positif. Sehingga arahnya adalah menuju, karena muatannya tadi negatif loh ya. Ya kan? Kalau negatif dia kan saling tarik-narik. Jadi arahnya ke menuju pusat bola. Oke. Seperti itu. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Kita next, kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke sebentar. Tadi yang ditanyakan yang ketiga itu kuat medan kok ya. Sebentar, sorry. Bisa medan listrik. Sorry. Berarti kalau medan listrik apa anak-anak? Sorry. Ini tadi berarti jeneng kuat medan kok, bukan potensial. Kuat medan kemarin apa? Ya ini kan berarti E kan ya. E sama dengan kaki per R kuadrat. Ganti aja R-nya dengan min 15.
Oke. Sebentar. Sorry. Gagal fokus. Jadi ini apa? E-nya. Kita mencari E-nya. R kuadrat. Nah, berarti ini kuadrat. Nanti ketemu di sini hasilnya adalah 5,625 kali 10 pangkat 5. Nah, satuannya apa? Volt per meter ya. Kalau E. Gitu. Oke? Oke. Lanjut ya. Kita ke energi potensial listrik. Nah, sekarang ke energi potensial listrik. Jadi pada dasarnya anak-anak, bila ada suatu muatan gitu, misalnya pada suatu titik, dia memiliki energi potensial gitu loh. Jadi suatu muatan Q misalnya, dia berada pada suatu titik gini misalnya. Titik. Nah, ini dia bermuatan Q ya. Jadi bermuatan Q, sorry kok bermuatan Q. Jadi ini misalnya muatan itu kan Q ya simbolnya. Oke kan? Nah, dia mempunyai potensial V. Maka dia mempunyai energi di sini. Jadi energi itu untuk apa sih? Ya energi itu untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik lain. Nah, atau dari potensial satu ke potensial berikutnya. Maka dia membutuhkan yang namanya energi. Sehingga kita bisa menulis secara sistematis bahwa energi potensial listrik atau EP itu besarnya adalah Q kali V-nya. Nah, berarti muatan dikali dengan apa? Potensialnya. Gitu. Sehingga terciptalah rumus ini. Oke, paham ya? Nah, kalau tadi saya katakan bahwa suatu muatan titik itu tadi, ya, dia mempunyai energi potensial kan ya? Nah, energi potensial itu bisa diubah atau bisa diubah ya? Ya, jadi memerlukan usaha atau bisa diubah. Karena kenapa itu kok bisa diubah? Ya iya, usaha itu diubah. Jadi berupa energi potensial itu tadi. Gitu. Kenapa Bu kok bisa diubah? Kenapa kok berupa potensialnya tadi kok bisa disebut dengan usahanya? Ya karena dia berusaha untuk berpindah dari potensial satu ke potensial. Gitu loh. Orang itu kalau berpindah kan dia harus punya tenaga atau energi ya kan, sehingga kita bisa tuliskan W sama dengan EP gitu. Sehingga tadi kan EP besarnya QV ya kan, kita bisa menuliskannya juga gini QV. Nah, ingat bahwa tadi usaha tadi itu berpindahnya potensial dari suatu titik ke titik lain atau dari potensial satu ke potensial 2, misalnya gitu. Jadi ini kita bisa menuliskannya Q kali delta V. Nah, atau kita bisa menuliskannya Q dalam kurung V2 min V1, selisih dari potensial yang dipindahkan itu tadi. Oke? Sehingga usaha atau energi untuk memindahkan suatu muatan itu besarnya adalah Q delta V. Oke? Kita beri tanda kotak. Nah, atau kita beri tanda apa ya? Ya udahlah ginilah. Oke, ini catatan. Nah, ini kita beri tanda love gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya. Contoh soal. Nah, 3 buah muatan listrik masing-masing 5 mikrocoulomb berada pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm. Nah, sama sisi ya. Saya tak bikin ini
sama sisi itu gimana? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa diputer ya? Oke, saya gambar gini aja deh. Loh. Nah, anggap aja sama tuh. Kalian pakai penggaris ya. Nah, ini sama sisi. Nah, oke. Berarti muatannya ada di mana? Ya, berarti ya di titik-titik ini. Ini ada 5 mikrokulom. Ini ada 5 mikrokulom. Ini ada 5 mikrokulom. Sama kan ya? Nah, kan gitu. Panjang namanya aja sama sisi, berarti sama. Yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik pusat segitiga. Potensial listrik di apa ya, Bang? Iya. Di pusat segitiga. Berarti gimana? Ya tinggal menjumlahkan saja itu. Ya. Jadi gini. V sama dengan, bentar ini kok pakai merah. Jadi V sama dengan K Q1 per R ditambah Q2 per R ditambah Q3 per R. Nah, nanti ini sekalian jumlah ya. Kalian jumlah, ingat untuk ini mikro itu apa namanya? Mikro itu kamu jadikan ke kulom. Jadi min 6 ya. Itu kalian hitung. Nanti di sini ketemunya berapa. Oke. Jadi ini PR nih, PR ya. Nanti soalnya saya upload di Google Classroom sehingga kalian bisa langsung kasih jawabannya di situ, bisa saya nilai langsung. Oke, sudah saya kasih caranya seperti ini. Paham ya? Nah, itu yang ditanya potensial. Sekarang yang ditanya yang kedua adalah energi potensial yang dimiliki muatan jika di titik pusat segitiga diletakkan muatan 2 mikrokulom. Nah, yang B ini. Ini kita harus agak jeli ya. Nah, di sini nih, ternyata diletakkan suatu muatan yang besarnya adalah 2 mikrokulom. Berapakah energi potensial yang dimiliki muatan jika di titik pusat? Nah, tadi diberi itu tadi. Berarti gimana caranya? Ya, berarti kita cari R-nya dulu. Nah, kita kan harus tahu nih ya bahwa besarnya tadi. Nah, ini kan namanya apa namanya ya? Jari-jari segitiga. Ini kita mencari ini. Nah, padahal untuk mencari ini gitu ya. Besarnya R itu adalah 2/3 kali tinggi. Nah, kita pindah aja ya. Pindah ke slide lain. Jadi, saya gambar tadi segitiganya sini. Nah, kita mencari R-nya ini. Maka R sama dengan 2/3 kali tinggi. Per 3 kali tinggi. Nah, tinggi segitiganya berapa? Nah, kita kan tahu tadi di sini 15 cm, 15 kan ya. Yuk, kita kerjakan 15. Itu berarti kan ini sisi miring. Berarti kita harus tahu T-nya dulu. Oke? Oke. Ini 7,5. Oke, gitu ya. Berarti tingginya berapa? Akar 15 kuadrat dikurangi 7,5 kuadrat sama dengan ini kita
Hitung coba. Berapa tadi? 15 watt kali 15. Kan 225 ya. 7,5 kali 7,5. 56,25. Dikurangi berapa? 225. Oke. Berarti akar 225 dikurangi 56,5 ya. Bentar, saya hapus, saya geser dulu. T sama dengan akar 225 dikurangi 56,5 ya. Sama dengan akar 168,75. 168,75. Ini kalau di akar berapa ini? Nah, gitu. Berarti itu nanti kalian cari ya. Kalian cari berapa akarnya ini? 168,75 ya. 168,75 ya. Kalau di akar berapa ini ya? Saya ini kalkulatornya kan kayak nggak terbatas ini. Jadi kamu itu coba cari sendiri nanti ini hasilnya, tingginya. Oke. Kalau sudah ketemu tinggi, masukkan ke R-nya ini. Nah, oke. Nanti ketemu R-nya. Ketika R sudah ketemu, masukkan ke rumus usaha. W sama dengan, kan gitu ya. Nah, W sama dengan, tanya apa? Potensi apa? Oke. W sama dengan EP. Sama dengan I V2 min V1. Nah, Q-nya dimasukkan berapa itu tadi? V2-nya berapa? V1-nya berapa? Oke, gitu ya. V1 yang mana Bu ya? Yang ini tadi loh. V1 ya per ini no. Per ini tadi no. Oh, berarti ini. Nah, berarti potensial di sini berapa? Sini berapa? Oh, dicatat satu ya. Dicatat satu. Maka dari itu kamu harus tahu R-nya. Karena rumusnya V kan kaki per R. Nah, untuk mencari R-nya harus menggunakan itu tadi. Bahwa jari-jari pada segitiga sama sisi itu adalah 2/3 kali tinggi. Tingginya berapa? Hitung dengan menggunakan Pythagoras. Oke? Nah, ini nanti dibuat PR. Nanti hitung di sini berapa joule. Kalau misalnya ada akarnya nggak apa-apa. Jadi gini, nanti titik-titik akar 3 ini saya kasih clue-nya deh. Nah, gitu nanti hitung sendiri ya. Oke, pasti bisa kok. Yang penting belajar ya pasti bisa. Jadi titik akar 3. Ya, caranya, prosesnya dari awal tadi kamu harus mencari R-nya dulu seperti yang saya katakan tadi. Nah, R-nya harus tahu. Oke? Nah, sekarang kita ke hukum kekekalan energi mekanik. Nah, kalau hukum kekekalan energi mekanik, namanya aja, ya hukum kekekalan energi mekanik, saya rasa ini tidak asing juga buat kamu, bahwa EM itu adalah jumlah total dari energi potensial ditambah energi kinetiknya. Kan gitu ya? Paham ya? Jadi, energi mekanik itu adalah jumlah total dari energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, pada bab ini tentu saja terkait dengan potensial listrik, kan gitu. Sehingga kalau kita jabarkan persamaannya itu seperti ini. Loh, kok bisa dari mana itu, Bu? Oke, satu-satu ya. Nah, kan EM1 sama dengan EM2, kan gitu ya. EM1, kita EP dulu ini. EP ditambah EK. EP1 ditambah EK2 sama dengan EP2 ditambah EK. Sorry. Ya Allah, bentar maaf ya. EK1, ini EP2 ditambah EK2 kan gitu ya.
Oke. Sekarang kalau energi potensial listriknya itu besarnya berapa, kan ini nih. QV1 ya udah tinggal aja nulis QV1. Kan gitu. Tinggal nulis aja sini, serat sana. EK1-nya berapa? EK1-nya pakai apa? Ya tetap pakai setengah M1 kuadrat. Loh kok sama? Ya iya. Ini terkait dengan energi kinetik. Energi kinetik apa? Energi kinetik atau gerak dari suatu partikel. Nah, jadi masanya di sini itu adalah massa elektronnya, gitu loh. Dan ketika nanti ketemu soal energi mekanik pada listrik, maka masanya di situ adalah massa elektron. Kecepatan di situ adalah kecepatan partikelnya. Pasti nanti dari soal diketahui. Nah, EP2-nya juga ya tetap kita pakai QV2. QV2 ditambah K-nya adalah setengah MV2 kuadrat. Gitu ya. Oke, bisa difahami ya. Semoga tidak sulit kok. Semuanya bisa pasti. Massa elektronnya berapa, Bu? Nanti pasti ada lah. Pasti di soal nanti diketahui massa elektron ya. 9,1 kali 10 pangkat min 31 besarnya. Nanti biasanya ada nih. Contoh contoh soal ta. Nah, contoh soal nih. Jadi PR-nya ada berapa tadi? 1 ya? Oh, 1 aja yang potensial tadi aja. Kalau yang ini gimana nih? Dikerjakan ta? Ya pastinya lah contoh namanya. Oke, sekarang perhatikan. Sebuah elektron dilepas tanpa kecepatan awal dari titik yang berjarak. Ingat, tanpa kecepatan awal. Berarti V awalnya 0. Artinya tak punya energi kinetik dia, ya kan? Nah, sudah jelas nih. Berarti nanti energi EK1-nya sama dengan 0. Berjarak ini. Nah, 5 cm dari sebuah muatan listrik statis. Ini Q1 ya. Oke. Berapa kecepatan maksimum yang dapat dicapai elektron? Nah, berarti ini V2. Berarti ini M2 gitu. Dan muatannya adalah ini. Berarti ini apa? Q2. Oke. Lanjut. Langsung aja nih kita masukkan ya. Q1 V1 ditambah setengah tambah 0 ya, saya tulis 0 aja deh. Oke, sama dengan, kenapa kok 0? Ya, itu tanpa kecepatan awal tuh, 0. Oke. Sekarang Q2 V2 kan gitu, ditambah setengah M V2 kuadrat. Nah, yang ditanya kecepatan maksimum berarti mana? Iki yang kita cari nanti. Oke. Sekarang Q1-nya berapa? Q1-nya tadi min 0,625 dikali V1-nya mana? Kan belum ada, Bu ya. Kita cari dong bahwa V tadi berapa? V tadi kan besarnya berapa? V sama dengan kan K Q per R gitu kan ya. Ya udah kita cari satu-satu dulu. Nah, V1-nya dicari dulu berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 0,625 kali 10 min 6 kan gitu. Dibagi dengan R-nya berapa itu? 0,05 meter. Berapa? Ini. Kita hitung dulu dong ya. Ini berapa itu? 0,625 kali 0,5. 0,625 dibagi 0,05. 12,5. Oke, 12,5 ya. Sama dengan dikali 9. 11,5. Oke, hasilnya 11,5 112 ya. 112,5 kali 10 pangkat 3 volt. Itu yang V1. V2-nya berapa? V2 sama dengan Q2 per 0,05. R ya, sorry. R
9 kali 10 pangkat 9. Ini toolnya agak itu sih. Capek kali dia ya. Pangkat berapa? 9 ya. Kali Q-nya berapa tadi? Q. Sub. Mana tadi ya? Oh iya. 1,6 kali 10 min 19. 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi, ya Allah, sebentar. Aduh, apa ya? Sorry, 9 ini 19 ya. 10 min 19 kan gini. Jadi R-nya tadi 0,05 ya, tetap. Nah, ini kita hitung dulu. Sorry, tadi ada gangguan. 1,6 kali 9 kali 0,05. 1,6 kali 9 dibagi sama dengan dibagi 0,05. 288. Oke, 288 kali 10 pangkat min 10. Satunya apa? Ya, vol. Nah, kita kembali ke bersamaan rumus tadi, ya kan? Sama kali berapa itu V1-nya tadi? Saya pindah aja ya. Ya Allah, maaf. Di sini ya. Sorry, gangguan. Oke. Ditambah. Jadi V. V sama dengan ya Allah. Sabar. Q1 V1 kan gitu tadi ya. Sama dengan Q2 V2 ditambah setengah MV kuadrat. Oke? Nah, nanti masukkan Q-nya. Apakah ini PR juga, Bu? Iya, kalian lanjutkan ya. Oke, nanti biar latihan tuh. Pasti bisa kok, tenang. Nah, nanti masukkan V-nya ini. Coba nanti dihitung ulang. Ya, apakah itu benar. Nah, ini juga 288 ini. Nanti V2-nya dimasukkan ini. Oke? Nah, V1-nya ketemu, ini ada.